Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani akan update tanaman bawang merah bocah belajar tani yang saat ini menginjak usia 8 HST. Sesuai prediksi bahwasannya tanaman ini di 8 HST tinggi daun sudah mencapai antara 5 sampai 10 cm. Dan ini akan dilakukan pupuk susulan pertama di usia 10 HST yang rencananya akan dilakukan hari Senin besok. Untuk itu persiapan pupuk-pupuk sudah kita persiapkan dari sebelum tanam. Untuk kesempatan kali ini bocah belajar tani akan mengulik tentang sterilisasi lahan, guys. Jadi banyak teman-teman yang masih kurang tepat dalam melakukan sterilisasi lahan, sehingga banyak terjadi gagal steril akibat salah menggunakan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, untuk teman-teman sekedar informasi bahwasanya ini nanti rencana akan saya pupuk menggunakan nitrogen tinggi, bisa menggunakan ZA, urea, juga bisa kita tambah dengan fosfat yang tinggi juga. Jadi nanti komposisinya kita kasih N dan P. Untuk K-nya kita masukkan lewat daun. Bisa kita menggunakan MKP untuk kaliumnya. Oke lor, sekedar untuk membahas tentang masalah sterilisasi lahan. Jadi banyak teman-teman itu yang masih komen, Mas, kalau sterilisasi lahan H2O2 dimix dengan herbisida dan dekomposer apa boleh? Nah, sering saya katakan, sering saya buatkan video tentang menjelaskan membahas tentang sterilisasi lahan. Jadi yang namanya sterilisasi lahan itu ada beberapa metode lor. Yang pertama kita bisa gunakan bahan kimia. Yang kedua kita bisa gunakan bakterisida, atau kita bisa gunakan agen hayati yang baik. Contohnya kita bisa gunakan trichoderma, kita bisa gunakan dekomposer. Itu banyak jamur baik yang terkandung di dalamnya. Sehingga saat kita olah lahan, sterilisasi lahan itu penting, tapi hendaknya tidak mencampur antara agen hayati dengan H2O2. Karena H2O2 itu sifatnya membunuh. Kalau kita berikan agen hayati, otomatis agen hayati yang kita berikan itu akan mati juga terkena H2O2. Seperti itu lur. Ini masih banyak yang salah mengaplikasikan H2O2. Sedikit penjelasan mengulas masalah ini, bahwasannya saat olah lahan bocah belajar tani sudah kita bahas juga. Untuk kali ini tidak menggunakan H2O2, hanya menggunakan dekomposer. Tapi saat-saat yang lalu bocah-bocah belajar tani juga menggunakan H2O2 dengan cara saat penyepraian pertama kita lakukan penyepraian herbisida dan kita mix dengan dekomposer. Kemudian rumputnya mati, kita lakukan pembuatan bedengan atau naikkan lumpur. Kemudian kita lakukan penyepraian herbisida lagi sampai nunggu tanahnya kering, kita kultivator, masuk agen hayati terus. Kemudian 1 minggu sebelum tanam kita lakukan sterilisasi menggunakan H2O2 dosis tinggi tunggal. Kita masukkan H2O2 dosis tinggi tunggal, bisa sampai 500 mili per tangki 16 liter. Dan kemudian sehari setelahnya, jadi katakanlah ini sekarang hari Sabtu, kita aplikasi H2O2, besok hari Minggu itu kita aplikasi dekomposer kembali. Jadi kita aplikasi dekomposer kembali. Pelor, mohon dipahami ya. Jadi kita aplikasi H2O2, setelahnya jeda 1 hari kita aplikasi lagi dekomposer. Tujuannya mengisi jamur baik lagi lur. Dan jika masih ada waktu jeda untuk aplikasi dekomposer, kita bisa masukkan lagi sampai
saatnya tanam tiba. Nah, seperti itu untuk metode sterilisasi lahan, Lur. Dan sebelumnya itu juga kita bisa memberikan kompos dan sebagainya. Itu kita saat kultivator, Lur. Di kultivator itu kita masukkan kompos sekalian agar tercampur dengan media tanam yang kita punya atau lahan yang kita garap. Seperti itu. Jangan terbalik-balik, Lur. Awas, jangan terbalik-balik antara dekomposer dan H2O2, jangan terbalik-balik dan jangan dicampur. Ini terbukti pada lahan-lahan yang memang olahannya itu baik dan benar, juga tercukupi agen hayatinya, tanaman sehat sampai panen terbebas dari masalah yang berarti. Seperti halnya ini tanah sudah saya lakukan penanaman yang ini, Lur. Ada 5 bedeng ini 3 kali berturut, hanya jeda 1-2 minggu itu olahan saja. Kita tanpa rolling yang ini, Lur. Beda kalau lahan saya yang ada di sana, itu kita lakukan rolling tanam dengan kacang tanah untuk kemarin. Dan yang di sini tanpa rolling tanaman. Alhamdulillah untuk saat ini pertumbuhannya juga bagus. Untuk perakaran kita cek juga bagus. Dan tingkat penggunaan herbisida saya volume sangat tinggi, Lur. Tergolong sangat tinggi. Lahan sekitar 3000 meter persegi. Saya hampir habis 6 liter, Lur, untuk yang sistemiknya. Itu saya menggunakan merek dagang Bablas kemarin. Dan untuk pratumbuhnya ini habis sekitar 1 liter. Ini merek dagangnya saya menggunakan Yeram dan Prol. Itu juga bersih dari gulma atau calon gulma yang tumbuh. Ini bersih di atas bedengan dulu. Kalau yang di bawah seperti itu ada tumbuh itu akibat saat penyepraian itu tergenang air. Jadi dia tergenang air, kemudian kita spray, akhirnya di bawahnya masih tumbuh. Saat airnya surut masih tumbuh, Lur. Tapi tidak apa-apa, kalau di samping itu nanti kita bisa lakukan penyepraian dengan pelan saat tanamannya sudah tinggi. Nah, seperti ini, Lur, tumbuh rata dan kelihatan tunasnya itu besar-besar, Lur. Bagus. Saya cek dari sini juga sudah nampak ada telur ulat, Lur. Ini dari kejauhan, Lur. Ini saya dari sini, ini masih nyebrang, di sana saya cek ini sepertinya ada telur ulat. Kita coba cek ini apakah benar ini telur ulat atau bukan, Lur. Karena kalau melihat dari jauh ini seperti telur ulat, Lur. Benar sekali, Lur. Ini sudah ada telur ngengat. Jadi ini kita fokusin. Nah, di sini sudah ada nampak telur ngengat. Jadi ini akan jadi ulat. Ini kita wajib memberikan insek, Lur. Nah, ini bukti kalau kita tanam itu saat tumbuh biornya di cuaca atau di bulan purnama, maka sudah terindikasi ada telur ngengat. Banyak kita lakukan uji coba di waktu-waktu tertentu dan terbukti, Lur. Ini saya tanam kemarin kalau menurut penanggalan bulan itu sekitar tanggal 5 tanggal bulan kemarin, Lur. Dan sekarang sudah masuk ke bulan purnama, saatnya ngengat itu berterbangan. Dan terbukti ada telurnya yang sudah nempel, Lur. Nah, berarti kita wajib teliti, mengamati dari setiap tanaman. Nanti bisa kita lakukan penyepraian insektisida untuk pembungker telur. Seperti itu. Dan mungkin cukup itu sekedar untuk update. Semoga ini nanti bisa bermanfaat buat dulur-dulur semua.
Dan yakini kalau kita itu berusaha merawat dengan ikhlas dan baik, insya Allah akan menghasilkan yang sesuai kita inginkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.